Halo, perkenalkan nama saya Safaranda dari kelas BS2 dengan mata kuliah akuntansi biaya 2 dan dosen pengampu Miss Mimelian Tessa Irman SE MAK. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum apa saja yang saya pelajari pada mata kuliah akuntansi biaya 2 di semester 4 ini. Yang saya pelajari pada mata kuliah akuntansi biaya 2 di semester 4 ialah yang pertama, perilaku biaya, yang kedua, sistem biaya taksiran, yang ketiga, sistem biaya standar, yang keempat, analisis biaya pemasaran, yang kelima, cost, volume, and profit, yang keenam, activity based costing atau ABC. Yang pertama, perilaku biaya. Perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya ada 3 jenis perilaku biaya, yaitu yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya tetap dan tidak bergantung pada jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Contohnya, seperti biaya sewa gudang, dan biaya sewa stand jualan. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya bergantung pada jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Contohnya, biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya dan biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang di dalamnya termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya seperti biaya pemeliharaan mesin, biaya listrik, dan bisa juga biaya telepon. Kedua, sistem biaya taksiran. Biaya taksiran adalah bentuk biaya yang ditentukan di awal sebelum dilakukannya produksi atau penyerahan jasa. Sistem biaya taksiran yang sudah ditentukan akan dipakai sebagai dasar untuk mencatat harga pokok produk atau jasa ke dalam rekening buku besar. Biaya taksiran dapat ditentukan atas dasar data masa lalu, dari perhitungan, dari rumus kimia atau matematis, atau secara sederhana dengan taksiran. Keuntungan dari sistem biaya taksiran adalah dapat menekan biaya administrasi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang produk sebelum produk tersebut diolah. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah apabila ada perhitungan yang kurang teliti, kesalahan tersebut baru dapat dikoreksi pada akhir periode, dan juga dapat apabila terdapat selisih yang cukup besar, maka dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru karena pengambilan keputusan tersebut dilakukan pada saat produk belum diolah. Yang ketiga, sistem biaya standar merupakan suatu sistem akuntansi biaya yang mengelola informasi biaya sedemikian rupa sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Manfaat dari penggunaan sistem ini adalah digunakan untuk pengendalian biaya, untuk pedoman manajemen dalam pengambilan keputusan, dan untuk analisis penyimpangan biaya. Untuk jenisnya terdapat 4 jenis standar, yaitu standar teoritis, rata-rata biaya waktu yang lalu, standar normal, dan pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Yang keempat, analisis biaya pemasaran. Dalam arti sempit, biaya pemasaran hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Dalam arti luas, biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai. Karakteristik biaya pemasaran yaitu yang pertama, banyak ragam kegiatan perusahaan. Yang kedua, kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai tuntutan perubahan kondisi pasar. Yang ketiga, kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang keempat, dalam biaya pemasaran terdapat biaya tidak langsung dan biaya bersama atau joint cost, yang lebih sulit pemecahannya apabila dibandingkan dengan yang terdapat dalam biaya produksi. 5. Cost, volume, and profit. Analisis biaya volume, laba, cost, volume, profit sama dengan analisis CVP merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis CVP menekankan pada keterkaitan biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Maka semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya.
Analisis CVP dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan membantu mencari pemecahannya. 6. Activity Based Costing atau ABC. Menurut Bustami dan Nurlela 2009, ABC adalah metode pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan besarnya pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya seperti produk atau pelanggan berdasarkan besarnya aktivitas serta mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Manfaat dari digunakannya sistem ABC adalah untuk memperbaiki mutu pengambilan keputusan, membantu mengidentifikasi ketidakefisienan yang terjadi dalam proses produksi dan membantu mengendalikan biaya terutama BOP. Perusahaan layak untuk menerapkan sistem activity based costing jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama ialah setiap produk yang dihasilkan perusahaan memiliki proses produksi yang berbeda-beda. Yang kedua, perusahaan memiliki diversifikasi produk atau produk varian. Yang ketiga, perusahaan menggunakan fasilitas yang sama dalam memproses produk diversifikasi tersebut. Yang keempat, perusahaan banyak menggunakan mesin dalam proses produksi. Yang kelima, perusahaan termasuk ke dalam kategori perusahaan padat modal. Ya, begitulah rangkuman atas yang saya pelajari selama semester 4 ini di akuntansi biaya 2. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.